Ya, jadi itu. Kemudian, nah ini dia nih, yang banyak orang belum tahu. Mulai sekarang, saran saya, carilah, kalau ketemu sih ya, carilah pasta gigi atau bahan-bahan yang ada pada kosmetik itu yang non-fluoride. Non-fluoride. Kenapa non-fluoride? Nanti lihat aja di browsing apa masalahnya kalau terlalu banyak. Jadi saya di rumah pakai pasta gigi nggak pakai. Cuman kalau saya pakai pasta gigi saya di rumah yang masih ada fluoride-nya, saya akan pakai dengan ukuran beras dibagi 3. Itu sudah cukup. Ya, karena fluoride banyak masalah di fluoride. Ya, saran saya cari yang bebas fluoride. Mudah-mudahan ada produsen yang mau sudah bikin fluoride di sini. Di Malaysia sebenarnya sudah ada yang bikin non-fluoride toothpaste, ya, seperti itu. Yang mengerikannya, di negara-negara seperti Amerika itu, fluoride-nya dimasukkan ke dalam air minum. Jadi air kerannya itu ada fluoride-nya. Fluoride kategorinya kalau kita lihat di susunan datar logam itu, dia masuk ke logam berat. Dia masuk ke kategori ke logam berat. Ya, apalagi fluoride yang sintetik ya. Kemudian, less plastik. Jadi mulai sekarang biasakan untuk jangan suka beli minuman-minuman plastik atau minuman dari plastik segala macam. Usahakan Anda punya tumbler sendiri di rumah, ya, minum. Jadi kita juga membantu bumi juga untuk tidak berlimpah dengan plastik ya, dan meminimalis juga bahan namanya BPA yang ada plastik itu. Termasuk bagi Anda yang suka bakso, beli bakso, makan bakso tuh jangan di rumah, kecuali Anda bawa rantang. Pak maksudnya? Panasnya itu berat Pak. Apalagi beberapa pedagang itu habis kan kuahnya gitu kan, kuahnya itu masukin ke plastik. Habis itu yang pedagangnya sudah teredukasi biasa mereka menggunakan kantong kresek yang merah atau putih. Tapi yang belum teredukasi dia pakai kantong kresek yang warnanya hitam. Semua bahan-bahan plastik itu apalagi kalau kena panas dia karsinogenik, apalagi styrofoam. Karsinogenik banget. Jadi kalau nanti beli apapun ya, termasuk kalau bubur ayam sekarang kan pakai styrofoam. Di atas styrofoamnya dikasih apa? Plastik. Iya kan? Jadi yang kita makan itu ya banyak masalah nanti ke depannya. Ya. Kemudian quality over quantity. Ini yang tidak kalah pentingnya. Sebenarnya ini kata kuncinya lah. Mulai sekarang jangan sering-sering makan cukup sekali sehari tapi bergizi dan berkualitas. Sehingga nanti tubuhnya terkondisikan seperti singa lapar tadi Pak Bu. Kalau sudah terkondisikan seperti singa lapar, apa yang terjadi? Maka insya Allah tubuh akan mendetok dirinya terus-menerus. Ya, tubuh akan mendetok dirinya terus-menerus. Kita perlu nggak di spuring, balancing, spare, service, tune up? Perlu. Service tune up-nya kita apa? Rasul mengajarkan puasa Senin Kamis, puasa Ayam Bid, atau berbekam setiap bulan. Itu tune up-nya kita. Ini kalau kita kerjakan pola-pola sederhana sebenarnya Pak Bu. Kalau kita mau kerjakan gitu kan, sebenarnya dan itu efeknya luar biasa. Ya, termasuk kenapa orang tidak mendapatkan efek dari senyuman itu sesuai dengan yang dirisetkan. Jadi secara riset memang senyuman itu bisa memberikan efek menstimulus hormon. Syaratnya apa? Ada waktunya. Minimal 20 detik. Gitu loh, senyum gitu. Baru dia keluar. Kenapa baru keluar? Karena mungkin blokade saraf atau hormon itu kebanyakan ketimpa sama gorengan, cilok, sirup gitu. Jadi susah banget senyumnya gitu. Kenapa di situ? Karena emang mereka tadi mengganggu sini. Ya. Kalau kita bicara pada kategori perut sekarang, maka gini. Ada beberapa, jadi Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang berperan untuk organ tertentu. Ya. Organ-organ tertentu. Tapi kalau kita biasakan makan ini tiap hari, Bapak sekalian, maka organ itu akan sehat dan yang lain pun akan dapat manfaat. Contoh misalkan kita bicara otak. Jadi ada beberapa jenis ciptaan Allah, ya, produk ciptaan Allah itu yang memang efeknya bagus banget untuk otak. Contoh apa? Alpukat. Alpukat itu kalau kita mulai rutinkan, jadi kalau makan alpukat caranya Anda ngetehnya pakai biji alpukat. Jadi biji alpukat itu Anda serut, kasih air panas, kasih madu, alpukatnya dimakan. Di jus nggak? Saran saya jangan di jus. Anda hancurin aja.
Jadi kayak kita makan bubur gitu kan, nah kasih kurma sedikit atau kasih zaitun sedikit. Kasih kurma atau kasih madu sedikit. Gak usah banyak-banyak karena pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi terutama ya, kita nggak butuh makan banyak karena tubuh sedang meluarin proses pembuangan. Ya. Kemudian ada juga, jadi otak akan ada hubungan sama jantung. Pernah saya share waktu itu tentang manfaat coklat. Coklat itu kalau Anda makan rutin tiap hari, jantung kita akan baik sekali. Tapi bukan coklat batangan. Coklat bubuk ya. Ya, coklat bubuk itu nanti coba ada blender, campurkan kurma atau campurkan madu, itu baik sekali, bahkan dia bisa merontokkan plak-plak di jantung. Coklat. Makanya sudah bilang kan, food can fix it. Apalagi ditambahkan dengan apa? Jangan kalau kita udah mulai membiasakan berpuasa, maka sebenarnya banyak penyakit yang bisa kita perbaiki dalam badan kita nih. Catatannya apa? Kalau memang nggak bisa berpuasa, apa yang harus Anda kerjakan? Anda mulai lakukan pola namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Contoh nih, Anda terakhir, ini dalam kondisi bukan puasa ya, Anda terakhir makan jam 5 sore, misalkan. 5 sore kan? 5 sore ke 5 pagi kan 12 jam. Terus, waktu malamnya kita ngapain? Tidur. Kan tidur. Tidur tuh ngapain? Puasa. Semua organ diistirahatkan. Maka sebelum tidur, bekali petugas kebersihan kita dengan toolsnya. Jadi sebelum tidur apa yang Anda kerjakan? Anda bisa minum air madu hangat belum tidur, atau kalau Bapak Ibu punya chamomile tea itu juga bisa kalau ketemu, atau kalau enggak Anda juga bisa minum mungkin sedikit saja seujungan sendok bipolen campur madu campur air hangat juga bisa sebelum tidur, supaya nanti waktu tidurnya dia bisa bersih-bersihnya lebih optimal. Jadi sebelum tidur tuh saya saran sih, dan saya pun kerjakan sebelum tidur, usahakan Bapak Ibu minum air. Tapi nggak usah banyak-banyak, 1 gelas kecil anget, kalau ada madu, kasih madu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Anda bisa minum air minyak zaitun sebelum tidur, 1 sendok sebelum tidur. Ya, seperti itu. Nah, kan bangun pagi, lalu bangun pagi, ngapain? Minum air lagi. Waktu bangun pagi, pertama kali minum air. Kenapa? Saya pernah baca penelitian, ternyata air ludah kita pagi hari itu mengandung antioksidan. Air ludah. Ya, air ludah pagi-pagi itu mengandung antioksidan. Ya, jadi jangan dibuang. Masukin lagi. Minum maksudnya kan. Makanya ibu-ibu baru tahu kali ya, kenapa ibu-ibu kalau anaknya matanya belekan anaknya dikasih air ludah kan? Air ludah tuh perannya banyak loh. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan ada beberapa penyakit yang beliau ludahin gitu loh. Tapi dengan ludahnya Rasul ya. Karena emang banyak berkah di air ludah. Ya. Nah.